Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Thoibah Ahyar dari kelas IATB. Dalam mata kuliah Hermeneutika Al-Quran, dalam video ini saya akan menjelaskan pemikiran salah satu tokoh dari tokoh-tokoh hermeneutika, yaitu ada Schleiermacher. Nah, jadi Schleiermacher ini memiliki nama lengkap Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Beliau lahir di Breslau pada tanggal 21 November 1786. Beliau ini berasal dari keluarga Protestan yang sangat taat. Kemudian pada tahun 1783 beliau menempuh pendidikan menengah Moravian di Neske untuk mendalami ilmu agama Kristen. Kemudian pada tahun 1785 beliau melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teologi, dan kemudian pada tahun 1787 beliau menjalani matrikulasi di Universitas Halle. Adapun kemudian pada tahun 1810 beliau ini ditunjuk sebagai dekan Fakultas Teologi di Universitas Berlin sampai tahun 1820, yang juga merangkap sebagai rektor dari Universitas Berlin dari tahun 1815 sampai 1816. Adapun pemikiran Schleiermacher terhadap hermeneutika, yang pertama ialah menurut beliau hermeneutika ini bertugas untuk memahami teks sebaik mungkin atau lebih baik dari penggagas teks tersebut. Lalu yang kedua, penerapan hermeneutika ini bisa meliputi atau menjangkau banyak cakupan, bisa ke bidang teologi, filosofis, linguistik maupun hukum. Kemudian beliau ini Schleiermacher sebagai pencetus dari hermeneutika teoritis menawarkan dua interpretasi. Yang pertama ada interpretasi gramatikal dan yang kedua ada interpretasi psikologis. Kemudian menurut beliau hermeneutika ini dibuat agar pembaca atau penafsir ini dapat memahami makna yang dikehendaki dari penggagas teks tersebut. Adapun contoh penerapan dari pemikiran hermeneutika Schleiermacher ini, saya ambil salah satu dari pemikirannya, yaitu hermeneutika gramatikal. Dari prinsip ketiganya, yaitu di mana seorang penulis berhubungan dengan keutuhan dari suatu teks, yang dimana dia harus memahami bagian-bagian dan keseluruhan dari teks tersebut. Nah, saya ambil contohnya dari ayat Al-Quran, yaitu dari surat Al-Baqarah 238 dan surat Al-Hajj ayat 40, di mana dalam dua surat ini terdapat satu kata yang sama, yaitu kata as-sholawat. Akan tapi makna dari kata sholawat di dua surah ini tuh sangat kontras dan berbeda. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 238, di mana kata sholawat di sini bermakna ritual atau ibadah yang dilaksanakan oleh umat muslim. Nah, dari mana kita mengetahui makna sholawat di sini sebagai ibadah umat muslim? Itu dapat kita perhatikan dari kata hafidu dan kata was-sholatil wusta. Nah, kemudian pada surat Al-Hajj ayat 40 ini, kata as-sholat di sini bukan bermakna ibadah dari umat muslim, melainkan bermakna rumah ibadah dari umat Yahudi. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa kata as-sholawat di sini bermakna rumah ibadah dari umat Yahudi? Maka kita perhatikan kata-kata dari sebelum kata sholawat dan sesudah kata as-sholawat. Nah, di sebelum kata as-sholawat ini terdapat lafadz samawi yang berarti biara-biara Nasrani, dan biya yang artinya gereja, dan sesudah kata biara-biara tersebut dan sudah kata itu ada kata al-masajid yang berarti masjid atau rumah ibadah dari umat muslim. Nah, contoh penerapan hermeneutika gramatikal versi Schleiermacher ini juga sinkron atau signifikan dengan metode penafsiran Al-Quran, di mana maksud suatu ayat itu dapat dipahami dengan memahami masing-masing kata yang ada di dalam satu kalimat dengan tepat, dan sebaliknya untuk mengetahui arti kata, maka kita dapat memahami keseluruhan dari ayat tersebut. Sekian pemaparan materi saya mengenai pemikiran tokoh hermeneutika Schleiermacher. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.